Karena kalau kita melihat peradaban penemuan yang tadi ada di Banjarjo dan sekitarnya, ini peradaban sangat maju. Ada pembuatan emas, tembikar, dan kehidupan masyarakat yang luar biasa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Badiatul Mukhlisin Asti di Rumah Pustaka PMA. Kali ini saya kedatangan tamu spesial, yaitu adalah Mas Muhadi. Mas Muhadi ini adalah founder dan pengelola Candi Joglo Semar, salah satu destinasi wisata baru yang ada di Kabupaten Grobogan. Dan beliau juga adalah ketua komunitas pelaku wisata di Kabupaten Grobogan, pelaku wisata Grobogan atau PWG. Dan beliau juga bersama dengan teman-teman mengasuh talenta Grobogan yang merupakan lembaga pemberdayaan sumber daya manusia terutama di kalangan generasi muda, gitu ya. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Mas Muhadi ini, karena Mas Muhadi ini adalah selain pengelola Candi Joglo Semar sebagai sebuah pusat kegiatan kebudayaan, beliau juga punya concern di bidang sejarah. Ya, nanti kita akan membahas terkait dengan beberapa sejarah Grobogan tempo dulu yang perlu untuk kita ketahui. Barangkali mungkin adalah versi dari Mas Muhadi. Mas Muhadi sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Pertanyaan pertama saya, apa sih istimewanya Grobogan dari aspek sejarah masa lalu? Mohon maaf, izin lepas ya. Monggo. Saya juga ingin menyapa warga mitra kita di Grobogan. Oh iya, monggo. Yang sudah sangat kangen ya. Kangen dengan wisata. Karena di masa pandemi ini kan memang ada beberapa pembatasan kegiatan sosial masyarakat sehingga kita tidak bisa berinteraksi langsung. Dan saya juga terima kasih Pak Asti, saya dapat diundang khusus pada hari ini bisa bersapa kepada seluruh masyarakat di Grobogan. Ya, memang saya sendiri sebagai warga masyarakat Grobogan cukup bangga. Saya dilahirkan di tanah negeri yang elok. Mungkin tidak dalam versi sekarang ya. Tapi dari keunikan dan keinginan saya terus menggali beberapa potensi dan juga kondisi keadaan yang di tempat kita. Ada sebuah kesadaran berbudaya yang saya dapatkan di sini. Di saat orang pada cuek, di saat orang tidak pada diri, ya kan? Grobogan itu apa sih? Tempat yang panas, temannya gersang, ya kan? Kalau dulu jalannya buruk, ya kan? Dulu ya. Betul. Bahkan saya kemarin juga sempat membuat sedikit literasi di media sosial. Setelah saya juga senang menulis baik di Instagram maupun Facebook. Saya membuat sebuah tulisan bahwa Grobogan merupakan salah satu jamrut khatulistiwa yang hilang. Nah, artinya apa? Ada sebuah rahasia atau keunikan tersendiri Grobogan ini yang selama ini terabaikan oleh masyarakatnya. Betul sekali. Mungkin di dalam sesi ini kan kita bisa banyak mengungkap nih, apa sih Grobogan itu sebenarnya? Itu jadi Grobogan itu di masa lalu sangat istimewa ya. Betul ya. Sangat istimewa. Mungkin bisa diceritakan salah satu dari keistimewaan Grobogan di masa lalu dari aspek sejarah. Iya betul. Kalau kita lihat geologisnya, Grobogan ini kan banyak sekali ditemukan benda-benda seperti batu karang laut. Ya kan? Atau mungkin orang mengatakan sebagai lembah kendeng utara Pulau Jawa. Dari situ saya mempunyai proyek gambaran bahwa Grobogan ini kalau boleh dikatakan HW-nya Pulau Jawa. Iya, mantap HW-nya. Ini HW-nya Pulau Jawa loh, ya kan? Dan ini kita lihat di sekian ribu tahun yang lalu bahwa Grobogan ini menjadi salah satu pesisir pantai utara Pulau Jawa. Nah, sebelum terjadi sudah bencana mega tsunami hebat yang akhirnya berubah menjadi sebuah rawa. Nah, dari proses geologis ini
ternyata muncul berbagai macam peradaban, kegiatan, budaya di lingkungan, khususnya orang mengatakan sekarang sebagai Kabupaten Grobogan. Jadi mega tsunami besar yang melanda dan kemudian mengubah geologi Grobogan. Ya. Mengubah geologi itu kira-kira berapa ribu tahun yang lalu sehingga terjadi sebuah itu ya. Nanti kemudian menjadi mengubah potret geologi Kabupaten Grobogan dan menjadi Grobogan yang sekarang. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut. Kalau untuk masa waktu bukan bidang kami ya. Artinya nanti biar ada tim kajian khusus. Yang saat ini memang Grobogan menjadi sorotan khususnya Jawa Tengah. Ada berbagai macam artefak-artefak yang ditemukan oleh pegiat-pegiat wisata dan juga pelaku budaya. Kenapa kok semuanya tersentral di sana? Ini yang menjadi keunikan di Grobogan. Pulau Jawa itu kan dibagi 3 pegunungan kendeng. Ada kendeng utara yang ada di, kalau orang mengatakan sebagai Bukit Jatibun. Ada kendeng tengah itu ada di Bukit Gunung Geyer, itu dari Ungaran sampai ke Jawa Timur. Ada kendeng selatan atau mengatakan sebagai Bukit Menoreh, yaitu deretan gunung berapi di sebelah selatan Jawa. Nah, di dalam proses peradaban ini kalau kita lihat di sejarah kita ada berbagai macam manusia purba yang ditemukan di Jawa, khususnya di sekitar Gunung Lawu. Ada mulai peradaban manusia Paleo-Javanicus, terus ada juga Mojokertoensis, sampai peradaban ke Soloensis itu sendiri, sampai masuk ke masyarakat Homo sapien. Sebenarnya pola masyarakat mereka itu seperti apa sih? Kalau kita lihat dari sejarah peradaban budaya yang jutaan tahun lamanya ini sudah ada di Jawa, ternyata sistem naluri mereka menggunakan cara berpindah-pindah tempat. Nomaden ya. Betul. Sebenarnya apa yang dicari oleh mereka sih dengan nomadennya ini? Pasti bertahan hidup dong. Ya kan? Dan bertahan hidup ini juga menyangkut mengenai air dan sumber pangannya. Karena polanya adalah meramu dan berburu, mereka tidak melihat sistem pertanian, tapi melihat sumber daya alam. Sehingga sudah ada. Manusia purba ini menyusuri yang namanya Sungai Purba Bengawan Solo. Nah, ini yang menarik karena sungai ini akan bermuara pada sebuah pesisir bibir pantai. Kenapa kok tidak arah selatan? Kalau melihat kontur geologi Jawa, banyak sekali bukit dan gunung di wilayah selatan. Pasti ada yang namanya palung laut. Dan ini membahayakan bagi sebuah kehidupan. Sehingga mereka mencari yang namanya pesisir pantai yang landai. Nah, kalau kita melihat Bengawan Solo ini rutenya ke arah utara dan dia berbelok sampai ke Cepu Blora, berarti ada muara sungai yang masuk sebelum ke laut. Tepatnya ada di daerah Grobogan, yaitu di Banjarjo. Berarti dulu Banjarjo itu dulunya juga laut ya, karena laut, betul. Karena di penemuan benda-benda purbakala di sana kan juga menemukan ada kerang raksasa. Betul, kerang ada raksasa. Seperti itu ya, ada benda-benda laut dan makhluk hidup laut ya. Berarti betul, itu sekali. Bahwa di sana juga merupakan kehidupan laut. Betul sekali. Ya. Dan mungkin bisa diceritakan, biasanya kalau saat ini kan teman-teman pegiat budaya dan pegiat wisata kan mewacanakan Grobogan ini dengan jargon The Secret of Java. Ya. Itu mungkin bisa diceritakan, Mas Muhadi, bisa diceritakan kenapa kok Secret of Java ya? Pembahasan ini kok berat banget kayaknya. Berat apa? Tapi unik. Tapi unik. Bisa diceritakan Grobogan sebagai The Secret of Java. Ya. Gitu ya. Kalau kita lihat Jawa sentris ya, itu kan ada yang namanya Spirit of Java yang dipakai Solo, mungkin menjadi sebuah penyangga jiwa mungkin masyarakat Jawa ya, karena ada keraton Surakarta yang mengangkat sebagai budaya. Ada juga kota budaya Yogyakarta. Terus untuk Grobogan kenapa kok menggunakan Spirit of Java? Kembali lagi kita tarik ulur ke belakang. Dari peradaban umat manusia purba ini muncul yang namanya koloni kemasyarakatan yang luas di pesisir pantai yang membuat sebuah kerajaan namanya Kerajaan Medang Kamolan. Nah, di Medang Kamolan inilah masa transisi dan diduga kuat. Betul. Kerajaan Medang Kamolan itu ada di Banjarjo. Ada Banjarjo dengan adanya fase-fase penemuan yang baru saja didapatkan. Ya. Dari tren transisi dari manusia purba masuk ke manusia menetap sehingga membuat yang namanya rumah peradaban, rumah budaya sampai kemasyarakatan, sehingga Kerajaan Medang Kamolan ini eksis khususnya di Jawa pantai utara. Dan kita harus bangga
Ternyata nenek moyang kita yang berjudul Seorang Pelaut itu nggak jauh tempatnya. Ada di tempat kita ternyata. Di Grobogan. Grobogan tercinta. Ya, Grobogan tercinta ya. Jadi Banjarjo sampai kemudian Bledukuwu itu saksi bahwa kita tuh daerah lautan. Daerah lautan. Nah, makanya di Blok Cepu ini kan terdapat banyak sekali migas ya. Yang mungkin saat ini masyarakat kita juga baru ngebor sumur muncul gas. Ini kan juga fenomena. Kenapa demikian? Kebutuhan air ini tidak hanya untuk manusia saja. Hewan pun sama. Berarti sebelum adanya manusia, berarti ada hewan-hewan purba yang ada hidup di wilayah daerah Grobogan dan sekitarnya. Khususnya di sebelah timur Grobogan. Kalau administratif sekarang mengatakan sebagai daerah Blora, Cepu, atau mungkin Lasem. Terus mungkin yang menjadi pertanyaan orang awam ya, kalau Grobogan itu dulunya adalah lautan, lalu bagaimana kemudian yang Grobogan yang dulunya lautan itu kemudian menjadi potret daratan seperti yang sekarang ini? Mungkin bisa di... Nah, dari proses evolusi inilah terjadi sebuah mega tsunami atau bencana alam sehingga meluluhlantakkan yang namanya spirit jiwa masyarakat kita. Yang awalnya mungkin mencari lewat laut ya kan, kebutuhan hidupnya. Karena lautnya ini asat seperti halnya seperti tsunami Aceh itu, akhirnya mereka nomaden beda tempat. Jadi artinya kalau kita menarik ke belakang tentang terkait dengan eksistensi kerajaan Medang Kamulan yang ada di Banjarjo di masa itu, berarti masa ketika masih Grobogan masih lautan itu Medang Kamulan yang pertama di Banjarjo itu di era itu berarti ya? Iya, di era itu. Di era itu termasuk ada kisah tentang prabunya yang bernama Prabu Dewata Cengkar dan kemudian ada Aji Saka, berarti di era itu. Di era itu, betul. Mungkin bisa diceritakan ini soal terkait dengan apa ya, potret Medang Kamulan dengan rajanya yang bernama Prabu Dewata Cengkar yang kalau di dalam legenda awam, dalam pikiran awam itu diasosiasikan sebagai raja yang kanibal, suka makan daging manusia. Ya mungkin itu bisa diceritakan dan kemudian bisa diceritakan pula terkait dengan posisi Aji Saka. Dan kemudian nanti kalau saya membaca legenda di Kabupaten Grobogan ini kan mata rantai dari Medang Kamulan ini dan kemudian ada Bledukuwu, ada Jono, semuanya itu kan berangkai dan induknya ada di Banjarjo dan mungkin itu bisa diceritakan ke masyarakat terkait dengan mata rantai. Ya kita singkat saja ya. Iya, singkat saja. Intinya adalah Prabu Dewata Cengkar ini merupakan salah satu manusia gen transisi manusia purba yang nomaden, dia juga berburu dan meramu awalnya, terus menjadi kehidupan sosial masyarakatnya. Saya kira kanibal ini tidak harus diidentikan sebagai pemakan manusia. Kayak Sumanto ya. Betul sekali. Sumanto. Karena kalau kita melihat peradaban penemuan yang tadi ada di Banjarjo dan sekitarnya, ini peradaban sangat maju. Ada pembuatan emas, tembikar, dan kehidupan masyarakat yang luar biasa. Jadi teman-teman dan pemirsa sekalian, di Banjarjo itu, di desa Banjarjo, kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan itu ditemukan benda-benda purbakala seperti perhiasan emas, perhiasan emas, juga ada cincin emas yang diduga adalah dulu dipakai oleh bangsawan-bangsawan kerajaan di sana. Itu kan menandakan bahwa di sana sudah merupakan sebuah kerajaan yang memiliki peradaban yang sangat maju. Begitu ya. Jadi di era Medang Kamulan pertama yang diduga ada di Banjarjo itu dulu sudah merupakan peradaban yang maju ya. Dan kemudian terjadi Mahasutsunami itu. Betul ya. Nah, dari transisi ini mungkin mindset kita menganggap bahwa manusia purba yang suka berburu dan meramu ini terus diklaim sebagai manusia yang kanibalisme. Mungkin secara spirit jiwanya, kalau kita melihat sebuah sejarah peradaban, mulai dari animisme, dinamisme masuk keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, mereka sudah menggunakan yang namanya persembahan pada para dewata. Mungkin tata cara persembahan ini yang saat ini mungkin juga kita lakukan di lingkungan masyarakat kita ya. Contoh kecil bacaan. Kalau selamatan bagaan mungkin ayam, kambing, sapi, atau mungkin telur dan sebagainya. Ini sebagai pujian syukur. Nah, bagaimana kita merubah mindset bahwa nenek moyang kita ini sebagai seorang kanibalisme dalam konteks memakan manusia. Itu tugas kita bersama. Nah, dengan hadirnya Aji Saka ini memberi sebuah edukasi, tatanan pembelajaran kehidupan baru dengan konsep-konsep menetap atau dikatakan sebagai manusia Homo sapien di Jawa, sehingga kita ini meneruskan budayanya. Berarti masa Medang Kamulan Prabu Dewata Cengkar dan Aji Saka itu
animisme dinamisme atau Hindu sudah ke Ya, jadi animisme dinamisme ini sudah masuk di era sebelum Dotto Cengkar. Dotto Cengkar sudah menggunakan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepercayaan. Masuk ke Cisaka, dia menggunakan Hindu Jawa pertama di tempat kita. Berarti kalau yang ada di Bledukuwu, patung Adisaka itu dipersonifikasikan dengan berjubah, seolah-olah menjadi seorang Muslim. Ya. Nah, ini yang menarik. Karena kemana bisa ada temuan ternyata ada arca Dewa Siwa dan juga Dewa Durga. Dan juga yang kemarin temukan itu ada 3 arca kan, kalau saya lihat itu. Di desa apa namanya? Ya, Segoro Gunung di ya? Segoro Gunung, betul. Ya, ini menandakan bahwa peradaban transisinya urut sebenarnya. Ya kan, urut. Dari urut ini Adisaka ini memberi pelajaran sosial kemasyarakatan dari nomaden berbeda tempat menjadi menetap sehingga membuat yang namanya rumah budaya yang ada di Jawa. Salah satu adalah joglo itu sendiri. Itu berarti merupakan artinya warisan dari Adisaka. Betul, dari peradaban Medang Kamolan dari Adisaka. Gitu ya? Gitu ya. Bisa dikatakan bahwa rumah dengan corak joglo itu dari Gerobokan. Asli dari Gerobokan. Perlu kita lihat juga bahan utama pembuatan rumah kayu joglo ini adalah kayu jati. Yang notabene merupakan endemik ada di wilayah kerajaan Medang Kamolan atau Gerobokan kita. Dari situlah nenek moyang kita membangun kasta-kasta peradabannya. Kalau kita lihat di lingkungan masyarakat kita itu masih ada semua. Dari kasta terendah ada yang namanya gubuk atau tiang 4, ya kan? Terus naik kasta lebih tinggi ada nanti bekolulang, ada blondoran, ada limasan, ada joglo. Ini kalau tidak ada peradaban maju di sini nggak mungkin sudah tertata seperti itu. Dan ini menjadi label di Gerobokan dan kita lebih bangga bahwa rumah adat Jawa ternyata diawali dari kegiatan sosial masyarakat di kerajaan Medang Kamolan. Berarti tidak hanya cari joglo ya, kebanggaan yang terkait dengan Medang Kamolan dan Adisaka, termasuk grup Jawa. Betul. Apakah penemuannya juga ketika itu? Untuk yang grup Jawa Corokoya ya. Corokoya. Dari fase Dotto Cengkar ini yang mengajarkan mungkin kehidupan. Sebenarnya sudah ada beberapa grup sebelum Hono Corokoya itu. Ya. Salah satunya kalau kita lihat gua-gua itu ada beberapa coretan-coretan sebagai pembelajaran pesan-pesan moral. Ya. Nah, Hono Corokoya ini yang unik. Ini yang unik. Ya kan? Karena Prabu Adisaka ini melihat bahwa belajar itu memang harus menggunakan yang namanya tulisan atau bakal budaya peradaban. Salah satunya memberi pesan moral tulisan huruf Jawa Corokoya. Dan itu memang dari Gerobokan. Kita patut bangga memilikinya. Terus Corokoya. Betul sekali. Terus kalau sekarang ada rumah joglo, ada Hono Coroko, dan kemudian legenda Bledukuwu, yang konon katanya adalah putranya Adisoko yang berbentuk ular Joko Linglung, perjalanannya dari perjalanan di bawah tanah itu kemudian menjadi kayak gitu. Memaknainya seperti apa? Ya, sebenarnya ada 2 sudut pandang. Satu dari sudut pandang geologis, satu dari sudut pandang spiritual atau mungkin ke legenda itu sendiri. Ya. Kalau kita lihat dari sejarah geologis, mungkin dari kejadian mega tsunami yang mampu membelah daratan Jawa yang dulunya adalah bersatu dengan Kalimantan, Sumatera dan juga India. Berarti ada sebuah keretakan di tanah Gerobokan sehingga memunculkan yang namanya itu dari sisi ilmiah. Bisa jadi ya kan. Karena apa? Betul, karena apa? Kalau memang ini ada dari dulu, nggak mungkin muncul peradaban di situ karena membahayakan. Ya kan? Apalagi ini di bibir pantai. Sangat riskan sekali kalau terjadi letupan bibir pantai dengan adanya laut di sini. Nah, mungkin Bledukuwu ini bisa terjadi setelah keretakan geologisnya. Gitu ya, termasuk. Bisa terjadi, ya kan? Karena ada beberapa titik banyak di Gerobokan, semburan-semburan termasuk ada Jono, ada Kesongo, dan juga yang ada yang letupan-letupan yang terjadi sampai sekarang ya. Betul sekali. Oke, jadi kalau kita berbicara kita berat ya, berat banget. Tapi asik ya, asik ya. Perlu segmen itu sini Mas. Ya, saya itu bagi saya ini adalah sebuah perspektif baru ya, wacana baru yang mungkin nanti bisa didiskusikan, didalami lebih lanjut ya terkait dengan sejarah Gerobokan di masa lalu. Karena penemuan-penemuan, terutama penemuan-penemuan benda-benda arkeologi di Banjarjo itu kan juga ternyata luar biasa. Sangat tinggi ya. Sangat tinggi ya. Ada kepala tanduk raksasa, ada kerang yang raksasa besar, gajah besar mamut dan lain sebagainya. Terus kemudian koin-koin beraksara Tiongkok. Betul.
perhiasan-perhiasan emas masa lalu, dan itu luar biasa sekali ya. Jadi termasuk penemuan di Segoro Gunung kemarin yang menunjukkan bahwa di Kabupaten Grobogan itu mengandung sejarah yang sangat tinggi begitu ya. Nah, sekarang kita melompat dari Grobogan sebagai the Secret of Java ke Grobogan sebagai kota Ki Ageng yang biasanya kemarin panjenengan wacanakan ya. Betul. Ketika panjenengan mulai menggagas dan mengelola Candi Jogo ya, sebagai kota Ki Ageng. Di Kabupaten Grobogan memang dikenal sebagai kabupaten dengan beberapa destinasi wisata spiritual ya, wisata religi, diantaranya adalah ada makam Ki Ageng Tarup, Ki Ageng Selo, dan Ki Ageng Getas Pandowo. Mungkin bisa diceritakan bagaimana gagasan terkait dengan Grobogan sebagai kota Ki Ageng itu bisa tercetus, dan kemudian dasar argumentasinya apa? Ya, memang kalau kita melihat peradaban Grobogan ini kan luar biasa. Dari zaman dulu ternyata masih teranggai terus ya. Memang betul dari masa Medang Kamelan masuk ke masa Trah Ki Ageng ini. Oh ya, mungkin sebelum masuk ke Ki Ageng itu kan, kalau kita membaca di buku-buku termasuk Bapak Tanah Jawi itu kan letak Medang Kamelan kan berpindah-pindah. Betul. Jadi berpindah-pindah sampai kemudian ke Jawa Timur. Iya. Itu mungkin sebelum kita memasuki sebagai Grobogan sebagai kota Ageng, mungkin bisa diceritakan dulu. Betul. Karena itu terangkai ya. Iya, terangkai itu. Dari kejadian geologis itu masyarakat kita karena dia punya keyakinan kepada sang para dewata ya yang mendiami gunung-gunung Jawa, akhirnya mereka berpindah tempat di lereng Gunung Lawu dan juga di Gunung Semeru. Itu setelah terjadinya di mega tsunami di Grobogan, Medang Kamelan ini bedol kerajaan, dia pindah ke Jawa Timur, lereng Gunung Lawu dan juga Gunung Semeru. Di situ muncul peradaban kerajaan termasuk Kediri, terus ada juga Singosari, terus ada juga sampai ke Majapahit dan sebagainya. Nah, terjadi bencana karena gunung ini kan aktif, ya kan. Terus Medang Kamelan juga geser ke sebelah barat daya, letaknya di sekitar Merapi, muncul kerajaan Mataram kuno, dinasti Sailendra dan Sanjaya. Baru peradaban candi-candi di sana termasuk Prambanan dan Borobudur. Nah, ini sebenarnya Medang Kamelan yang notabene berpindah tempat 3 titik dan menjadi peradaban budaya Jawa mulai Jawa Timur dan Jawa Tengah sampai berkembang ke Jawa Barat. Nah, dari dasar inilah muncul trah-trah klan lama, termasuk ada Trah Rakai dari dinasti Mataram, ada Trah Empu dari Medang Kamelan Jawa Timur, ada juga Trah Diah dari Majapahit. Nah, termasuk yang di Grobogan muncul Trah Ki Ageng yang notabene merupakan sebuah gelar sesepuh, entah itu baik sesepuh desa maupun sesepuh lingkungan atau sebuah kerajaan yang ada di Grobogan sebagai kesadaran berbudayanya. Nah, Ki Ageng Tarup ini menjadi salah satu orang yang tertua lah istilahnya di Kabupaten Grobogan, membuat klan generasi Ki Ageng. Ya, Ki Ageng Tarup berarti ya. Ki Ageng Tarup. Ki Ageng Tarup, dan kemudian siapa ini Ki Ageng Tarup? Dan nilai-nilai filosofis apa yang beliau ajarkan yang diwariskan kepada generasi muda setelahnya? Ya. Apa kira-kira? Secara keseluruhan mungkin di Tanah Babat Jawa juga dijelaskan sosok Ki Ageng Tarup, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana sih kehidupan sosial masyarakat pada waktu itu ya Ki Ageng Tarup. Terus pesan-pesannya bagaimana sih di masyarakat? Beliaunya bisa diberi gelar sebagai seorang Ki Ageng. Ki Ageng. Kalau dulu ketika masa mudanya dia disebut dengan Joko Tarup dan terkenal dengan legenda 7 bidadari. Betul ya. Mungkin itu bisa diceritakan ya, legenda 7 bidadari Joko Tarup dan kemudian menurunkan Raja Mataram ya. Raja Mataram. Ya, oke. Bisa diceritakan. Ya, tadi di awal kita sampaikan kalau Joko Tarup itu berarti sudah masa Islam atau belum ya? Belum. Joko Tarup itu juga Islam? Belum. Itu kurang lebih kalau kita tarik ulur dari peradaban Demak, ya kan. Joko Tarup ini sekitar 1200 sekian, sedangkan Demak 1500. Berarti ada sekitar 300 tahun sebelum Demak itu ada. Artinya generasinya ada mulai dari Ki Ageng Lembu Peteng, ada Ki Ageng Getas Pandowo dan Ki Ageng Selo yang notabene merupakan anak, cucu dan juga buyut dari Ki Ageng Tarup. Berarti ada 3 generasi setelahnya baru peradaban Demak itu masuk. Gitu ya. Jadi kalau Joko Tarup itu berarti masih belum Muslim. Ya mungkin ini konteks kegiatan Muslim kan tidak kepada sosok sektoralnya. Mungkin
peradaban budaya di luar sana sudah besar. Mungkin masuk ke Jawanya yang kecil. Tapi gitu ya. kita bahas ke sosok personnya. Bagaimana sih kehidupan sosial masyarakatnya? Kok beliaunya ini bisa memberi yang namanya pembelajaran kepada anak cucu mengenai kehidupan masyarakat. Jadi beliau dikatakan sebagai Ki Ageng Tarub. Berarti ada sesuatu di situ yang dia buat sehingga diberi yang namanya gelar seorang Ki Ageng Tarub. Karena namanya bukan Ki Ageng Tarub. Ki Ageng itu bukan kiai ya? Bukan. Jadi Ki Ageng itu adalah gelar orang-orang gimana ya? Kalau orang sekarang mungkin mengatakan seorang profesor lah, atau orang yang menemukan sesuatu, atau dianggap sebagai seorang ki itu kan sosok seseorang. Ageng itu besar. Jadi seseorang yang mempunyai pengaruh besar di lingkungannya mungkin membuat sesuatu. Oh gitu ya. Okay. Sedangkan kalau Tarub ini kan di dalam konteks budaya Jawa kan seringkali kita lihat adat pernikahan menggunakan taruban atau sebagai simbol. Nah orang itu mantenan kuduono masang tarub. Yeah. Ya kan? Okay. Karena di dalam perjalanannya dulu Ki Ageng Tarub ini dapat meraih hati sosok seorang bidadari sehingga punya betul Nawang Wulan. Nah, beliaunya ini sudah melakukan yang namanya adat upacara mantenan. Secara logika karena Nawang Wulan ini juga bisa dikatakan diliterasi di budaya sebagai sosok bidadari yang notabene tidak dari Arcapada, dari alam Mayapada. Berarti boleh dong kita bertanya, ada cara bagaimana sih kalau saya ingin melamar Anda sebagai seorang tuan putri misalkan. Nah itu transit menjadi kegiatan budaya tempat kita. Dan terulang lagi sewaktu putrinya Nawang Wulan ini daup atau mantenan dengan Ki Ageng Beteng. Ki Ageng Lembu Beteng atau yang dikenal dengan Bondan Kejawan. Ya kan? Nah, gitu sehingga kegiatan taruban ini akhirnya membudaya ya salah satu tata cara adat pernikahan Jawa. Termasuk ada adang-adangan. Itu berarti cikal bakalnya dari tradisi yang diwariskan oleh Joko Tarub. Ya. Tarub. Nah, kalau prosesi adat adat ini sebenarnya menceritakan pesan moral sewaktu Ki Ageng Tarub dengan Nawang Wulan ini mulai fase hidup bersama. Sehingga mengandung filosofis kita hidup ini harus saling menghormati, saling menghargai, dan saling bekerja sama antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi sebuah kebersamaan. Ada pesan moralnya sampai ke sana. Ya, terus kemudian bagaimana Ki Ageng Tarub itu sampai kemudian Ki Ageng Tarub dan menurunkan raja-raja Jawa. Ya. Gimana ceritanya? Nah, dari Ki Ageng Tarub ini sosok putri Nawang Wulan ini mendapat wahyu, ya kan? Wahyu dan beliaunya Bondan Kejawen atau sosok Ki Ageng Lembu Beteng ini diberi semacam wisik atau pesan. Ada juga nama Kidang Telangkas. Kidang Telangkas itu Bondan Kejawen enggak? Bukan. Oh, bukan, itu Ki Ageng Tarub. Atau Jaka Tarub masa mudanya. Oh gitu ya, Kidang Telangkas gitu ya. Jadi kalau Bondan Kejawen itu adalah Ki Lembu Beteng. Siapa Ki Lembu Beteng? Ya, mungkin ini sedikit saja. Ya, sekilas lah. Bahwa kalau kita lihat dari sosok nama ya, bahwa lembu ini kalau di budaya kita khususnya Jawa, ini kan melambangkan sebuah kesucian. Ya. Lembu, sapi, ya kerbau ya kan. Di budaya Hindu ya. Betul ya kan. Dan petang ini artinya gelap. Berarti ada sisi sesuatu nih yang disembunyikan di situ ya kan. Ada sosok sesuatu yang digelapkan dari sebuah kesucian atau seseorang yang punya kewibawaan tertinggi. Oh gitu ya. Ada apa nih? Sebenarnya juga salah satu ya kan. Tapi kita nggak akan bahas itu terlalu jauh karena ini salah satu menantu yang akhirnya menikah dengan Nawang Wulan dan mempunyai putra bernama Ki Ageng Getaspendawa. Ya kan. Nah, di Getaspendawa inilah yang menarik karena beliaunya ini juga salah satu sesepuh di Grobogan. Beliaunya mengajarkan yang namanya keikhlasan di dalam kehidupan masyarakat. Ki Ageng Getaspendawa yang ada di Kuripan ya. Okay. Jadi secara rule-nya bahwa Ki Ageng Tarub ini beliau di kehidupan strata sosial masyarakatnya mengajarkan yang namanya welas asih. Kalau yang Ki Ageng Tarub. Ki Ageng Lembu Beteng ini mengajarkan olahraga dan juga kepatuhan, sikap dan janji. Makamnya ada di mana Ki Ageng Lembu Beteng? Ada di Tawangrejo juga, di sebelah selatan Ki Ageng Tarub. Artinya masih dalam konteks satu desa, satu wilayah. Kalau
Aturannya lagi, berarti ini merupakan cucu dari Ki Ageng Tarub, beliau adalah Ki Ageng Getas Bendowo. Ada filosofi juga, kalau kita mau urai dari bahasa kata ya. Yeah. Getas ini adalah sesuatu yang mudah rapuh atau dipatahkan. Kalau semacam getas, ceplak, ya kan. Bendowo ini adalah salah satu simbol kebaikan-kebaikan yang selama ini dispiritkan di budaya pewayangan. Ya kan. Ada sesuatu nih juga nih, pesan moralnya apa nih, Getas Bendowo, ya kan? Itu nanti juga perlu kita bahas juga lebih dalam. Karena kalau kita sebagai masa grup kalau nggak tahu pesan moralnya kan ini menjadi tugas kita semua. Gitu. Bahwa sesuatu kesucian atau sesuatu kebenaran itu tidak harus dipuji atau ditonjolkan. Tergantung dari sikap menyikapi keadaan. Karena selama ini pemimpin-pemimpin sering menjual sesuatu dengan mengatasnamakan kebaikan. Menjual sesuatu atas nama rakyat. Tapi actionnya padahal ini beliau sudah mengajarkan semua. Bagaimana tepos liro, welas ase, bagaimana memegang ucap dan janji, Ki Ageng Peteng, bagaimana kita berbuat di logo keikhlasan kepada masyarakat dan sosialnya. Dan yang terakhir adalah sosok Ki Ageng Selo. Yang populer ya kan, yang dikatakan sebagai flash gordonnya Jawa nih, menangkap petir ya kan. Yeah. Beliau ini juga mempunyai nama yang perlu diulas lebih dalam. Ki, berarti seseorang yang lebih, Selo artinya batu. Apa sih? Seseorang yang bisa kok jenis batu ya kan. Kalau kita lihat sedikit kita, orang Gerobokan itu salah satu pemuda-pemuda yang membangun bangsa. Contoh sederhana itu banyak pekerja proyek kita yang sampai ke luar negeri loh. Sampai membangun tempat-tempat suci juga. Ya kan? Tapi jangan heran, karena sosok Ki Ageng Selo ini merupakan salah satu orang yang didaulat membangun Masjid Demak di era masa Kerajaan Demak. Beliaunya yang kalau orang sekarang mengatakan sebagai mengepalai sebuah proyek pembangunan. Kalau Ageng Selo sudah Muslim. Ya kan memang peradabannya sama, betul. Dan di sini juga masih kenal sekali, beliaunya mengajarkan namanya kebijaksanaan. Termasuk ada pepali itu? Ya, termasuk ada pepali dari Ki Ageng Selo ini yang memang perlu kita uri-uri ya istilahnya. Kita ungkap mungkin. Kita anggap. Dan masyarakat Gerobokan mungkin masih banyak yang belum tahu dengan pepali Gerobokan. Betul. Pepali Gerobokan yang tercantum, yang sering dikutip itu kan hanya sedikit saja ya. Padahal itu kan kalau di pepali yang aslinya kan hampir satu buku ya. Betul. Bisa dikupas. Ya. Jadi apakah Gerobokan sebagai kota itu hanya 4 orang itu yang menonton? Ya. Oh enggak, masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Ada juga satu, ini juga master juga, beliau namanya Ki Ageng Sungging. Mungkin yang artinya yang menonjol lah ya. Ya. Yang menonjol. Jadi yang namanya Ki Ageng ini sebenarnya adalah klan atau terah sebuah, kalau orang mengatakan keluarga ya. Dan bahkan di setiap kecamatan di Gerobokan itu ada Ki Agengnya semua. Kalau Godong apa? Godong ini kan masuk wilayah daerah Kartayung dan Tigowanu. Ya kan? Terus ada juga namanya Ki Ageng Bedol Katong. Itu wilayahnya ada sekitar Rajersdadi. Gitu. Bisa jadi di masanya dulu ini satu daerah. Gitu ya, ada Ki Ageng Bedol Katong. Betul ya kan. Terus ada juga ini kan ada Nyi Ageng Serang juga. Oh iya. Ada Ki Ageng, ada Nyi Ageng. Dan sekarang masih banyak sekali beberapa tempat yang notabene belum dirawat atau dilestarikan. Kalau Ki Ageng Pengging. Ya, siapa? Sungging ya. Betul ya. Ki Ageng Sungging ini makamnya ada di Desa Temon, Kecamatan Berati. Atau orang mengatakan sebagai daerah Dembangan. Beliau adalah salah satu arsitek kerajaan Surakarta waktu itu. Yang notabene di usia tuanya dia ke Gerobokan dan ikut menggambar Masjid Demak. Jadi beliau yang gambar, yang menjalani proyeknya adalah Ki Ageng Selo. Terus pimpinan proyeknya adalah Sunan Kalijaga. Ini 3 serangga sebenarnya. Ya, gitu ya. Ini juga master-master sesepuh Gerobokan yang luar biasa di eranya. Sehingga kemudian waktu itu panjenengan bersama Candi Joglo mewacanakan untuk menjadikan jargon ya, semboyan Gerobokan sebagai kota. Betul. Jadi Secret of Java-nya adalah peradaban Gamelan yang begitu eksotisnya. Saat ini juga baru kita tata, bantu juga ya. Kita dampingi agar bisa muncul ke permukaan. Di sisi humannya atau filosofis kehidupan sosial masyarakatnya, Ki Ageng dari dulu sudah memberi pelajaran kehidupan pada kita. Sekarang pertanyaannya adalah, setelah kita tahu cerita terkait dengan Gerobokan masa lalu yang begitu luar biasa, mulai dari Pedang Kamolan dan kemudian
ada Ki Ageng Tarub, Ki Ageng Kitas Pandowo, Ki Ageng Selo yang kemudian menurunkan Raja-Raja Mataram. Menurut panjenengan sejauh ini cerita-cerita ini sudah diberdayakan belum? Belum ya. Mungkin baru tempat kita saat kita di Joglo ini bermuara teman-teman yang prihatin muncul atas kesadaran dengan masyarakat kita yang notabene belum mengangkat kehidupan sosial sejarah kita. Nah, di sini kita tampung semua aspirasinya, yuk kita buat sesuatu yang baru di Grobogan. Semoga ini menjadi titik awal baik itu perubahan maupun pelestarian budaya kita. Apa makna mendasar dari pentingnya, artinya gini, seberapa penting masa lalu yang hebat itu dan kemudian menjadi inspirasi untuk membangun Grobogan hebat? Ya. Tidak ada sebuah negara akan hebat kalau dia melupakan sejarah peradabannya. Maka dari itu, tanpa ada peradaban sejarahnya, negara tidak akan kuat. Karena ini mendasari filosofi spiritnya. Khususnya di masyarakat Grobogan seringkali kita sampaikan. Grobogan hebat itu hebatnya di mana sih? Kita melestarikan budaya aja tidak bisa kok mau membuat Grobogan hebat. Kalau kita membuat sesuatu yang baru kan mesti ada rangkaian di situ pesan moral yang mau kita sampaikan. Padahal ini sangat penting sekali. Bahkan Raja-Raja Mataram pun sampai sekarang masih menganggap Bang Grobogan menjadi salah satu tanah tempat leluhurnya. Tapi sayang sekali kita masyarakatnya menganggap biasa-biasa saja. Itu tugas kita bersama. Apa bentuk yang paling bisa dilakukan untuk menggali dan kemudian melestarikan sejarah Kabupaten Grobogan di masa lalu untuk dibawa ke sekarang? Kira-kira bentuk konkretnya seperti apa? Konkretnya sederhana, kan? Kita bangun kesadaran jiwa kita, khususnya masyarakat kita, bahwa ada tempat-tempat kalau orang mengatakan sebagai punden-punden sejarah desa. Ya. Punden-punden sejarah desa ini sebenarnya dari dulu sudah ada, yang mungkin saat ini terlupakan. Tugas kita untuk melestarikan kembali. Sampai nanti ada regulasi yang mengatur hal itu. Dari letupan kecil masyarakat kesadarannya inilah nanti akan menjadi sesuatu yang besar. Kalau dijadikan sebagai destinasi wisata? Sangat potensi sekali. Kira-kira dalam bentuk apa? Mungkin lebih konkret lagi, destinasi wisata seperti apa? Mungkin mengoptimalkan rangkaian misalnya wisata spiritual Ki Ageng Selo, Ki Ageng Tarub seperti itu atau gimana? Saya punya impian bagaimana kita menciptakan 1000 candi dalam satu malam. Artinya kalau Bandung Bondowoso itu mampu membuat candi Prambanan dalam satu malam, ya kan, kita bisa membuat 1000 candi dalam satu detik. Ini sebenarnya kebijakan pemerintah. Kita masih punya utuh struktur dari mulai kabupaten, kecamatan sampai desa. Ini rumah-rumah budaya yang berbentuk balai-balai desa. Balai desa ini jangan hanya digunakan sebagai administratif, tapi juga digunakan sebagai rumah kemasyarakatan plus museum desa yang mengakomodir segala kegiatan baik sejarah, peradaban maupun kesenian ekonomi lainnya. Ini yang unik. Yang sejauh ini belum terpikirkan. Terus apa pesan ini terakhir ya? Kalau kita gali lebih banyak lagi akan lebih banyak lagi mungkin di lain waktu ya kita akan melakukan diskusi atau melakukan pembahasan secara tematik terkait dengan sejarah di Kabupaten Grobogan karena masih banyak yang perlu diketahui tentang sejarah Kabupaten Grobogan gitu ya. Mungkin pesan panjenengan kepada pemerintah, mungkin ke pihak-pihak terkait dan kemudian kepada masyarakat. Ya. Kami semoga pemerintah pun juga tanggap. Bisa dikatakan Grobogan ini darurat budaya. Darurat budaya. Kenapa demikian? Kita bahkan tidak tahu jati diri kita. Kita bahkan tidak tahu sebenarnya kita ini siapa, nenek moyangku itu dari mana. Ini kan kritis sekali, ya kan. Padahal di luar Grobogan mereka mempunyai spirit bahwa ini ada tempat leluhurnya. Kalau kita ingin menciptakan sebuah daerah yang mempunyai istilah kemajuan tinggi baik ekonomi sosial masyarakatnya, berarti harus punya spirit jiwanya di situ. Ini tugas pemerintah dan kita sebagai masyarakat. Kalau kepada generasi muda? Generasi muda, pesan kami, jangan takut, jangan malu. Ini merupakan milik kita. Buat perubahan dari diri kita, bukan dari orang lain. Ya, luar biasa. Terima kasih Mas Buati. Kita berjumpa kembali dengan tamu-tamu saya lainnya, dengan tema-tema yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.